Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Anadia Rosaria, Desi Purwanti, Muizzuddin Rifki Alhanif, dan Feni Endar Hadi akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai pendekatan saintifik dan flipped classroom learning. Pendahuluan yang pertama yaitu latar belakang masalah. Bab 1 yaitu pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang masalah. Pembelajaran merupakan salah satu kunci utama dalam mencapai tujuan pendidikan. Pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang berlangsung secara efektif dan efisien sehingga dapat mencapai suatu tujuan. Dalam Permendikbud RI nomor 41 tahun 2007 halaman 6 menunjukkan bahwa peran aktif siswa dalam pembelajaran merupakan suatu keharusan. Selaras dengan rancangan kurikulum 2013 tentang pendekatan saintifik yang langkah-langkah pembelajarannya difokuskan ke peserta didik agar terlihat aktif dalam pembelajaran. Nah, di situasi tertentu itu proses pembelajaran tersebut belum bisa diterapkan. Misalnya, terdapat siswa yang tidak mengikuti pelajaran di kelas karena mengikuti kompetensi, pertandingan atau lomba lainnya. Nah, agar siswa itu bisa tetap mengikuti proses pembelajaran yang berlangsung, maka model pembelajaran flipped classroom, yaitu pembelajaran yang lebih menekankan pada pemanfaatan waktu di dalam maupun di luar kelas agar pembelajaran lebih bermutu sehingga dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang materi. Untuk rumusan masalah pada makalah ini yaitu apa yang dimaksud dengan pendekatan saintifik, bagaimana karakteristik pendekatan saintifik, bagaimana prinsip pendekatan saintifik, apa saja tujuan pendekatan saintifik, bagaimana langkah-langkah pendekatan saintifik, apa saja kelebihan dan kekurangan pendekatan saintifik. Apa itu pengertian pembelajaran berbasis flipped classroom, bagaimana karakteristik pembelajaran berbasis flipped classroom, bagaimana tujuan pembelajaran berbasis flipped classroom, bagaimana prinsip pembelajaran berbasis flipped classroom, bagaimana langkah-langkah pembelajaran berbasis flipped classroom, dan apa saja kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran berbasis flipped classroom ini. Tujuannya yaitu yang pertama untuk mengetahui pengertian pendekatan saintifik, kemudian menjelaskan karakteristik pendekatan saintifik, kemudian menjelaskan prinsip pendekatan saintifik, menjelaskan tujuan pendekatan saintifik, menjelaskan langkah-langkah pendekatan saintifik, menjelaskan kelebihan dan kekurangan pendekatan saintifik. Untuk yang tujuan flipped classroom-nya yaitu menjelaskan pembelajaran berbasis flipped classroom, menjelaskan karakteristik pembelajaran berbasis flipped classroom, menjelaskan tujuan pembelajaran berbasis flipped classroom, menjelaskan prinsip pembelajaran berbasis flipped classroom, menjelaskan langkah-langkah pembelajaran berbasis flipped classroom, kemudian menjelaskan kelebihan dan kekurangan flipped classroom. Kita mulai dari yang pertama yaitu model pendekatan saintifik. Untuk pengertiannya sendiri yaitu menurut Putra tahun 2013, pendekatan saintifik merupakan pendekatan pembelajaran di mana peserta didik diajak untuk melakukan proses pencarian pengetahuan berkenaan dengan materi pelajaran yang melalui berbagai aktivitas pelajaran Misalnya berbagai aktivitas proses sains sebagaimana yang dilakukan oleh para ilmuwan yaitu saintis dalam melakukan penyelidikan ilmiah, yang artinya peserta didik diarahkan untuk menemukan sendiri berbagai fakta, membangun konsep dan nilai-nilai baru yang diperlukan untuk kehidupannya. Menurut Agus dan Donna tahun 2019, pendekatan saintifik ini dapat dikatakan sebagai proses pembelajaran yang memandu peserta didik ini untuk memecahkan masalah melalui kegiatan perencanaan yang matang, pengumpulan data yang cermat, dan analisis data yang teliti untuk menghasilkan sebuah simpulan. Nah, pendekatan saintifik sangat relevan dengan tiga teori belajar, yaitu teori Berner, teori Viese, dan teori Vygotsky. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang karakteristik pendekatan saintifik. Karakteristik yang pertama yaitu pembelajarannya berpusat pada siswa.
Yang kedua, melibatkan keterampilan proses sains dalam mengonstruksi konsep, hukum, atau prinsip. Yang ketiga, melibatkan proses-proses kognitif yang potensial dalam merangsang perkembangan intelektual, khususnya keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa. Dan yang keempat, dapat mengembangkan karakteristik siswa itu sendiri. Selanjutnya yaitu prinsip pendekatan saintifik. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada siswa. Yang kedua, pembelajaran membentuk student self-concept. Yang ketiga, pembelajaran terhindar dari verbalisme. Yang keempat, pembelajaran memberikan kesempatan pada siswa untuk mengasimilasi dan mengakomodasi konsep, hukum, dan prinsip. Yang kelima, pembelajaran mendorong terjadinya peningkatan kemampuan berpikir siswa. Yang keenam, pembelajaran meningkatkan motivasi belajar siswa dan motivasi mengajar guru. Yang ketujuh, memberikan kesempatan pada siswa melatih kemampuan dalam komunikasi. Dan yang kedelapan, adanya proses validasi terhadap konsep, hukum, dan prinsip yang dikonstruksi siswa dalam struktur kognitifnya. Selanjutnya yaitu tujuan pendidikan saintifik. Ada beberapa tujuan. Tujuan yang pertama yaitu untuk meningkatkan kemampuan intelek, khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Yang kedua, untuk memberikan kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah secara sistematik. Yang ketiga, terciptanya kondisi pembelajaran di mana siswa merasa bahwa belajar itu merupakan suatu kebutuhan. Yang keempat, diperolehnya hasil belajar yang tinggi. Yang kelima, untuk melatih siswa dalam mengkomunikasikan ide-ide, khususnya dalam menulis artikel ilmiah. Dan yang keenam, untuk mengembangkan karakteristik siswa. Langkah-langkah pendekatan saintifik ini, proses yang pertama yaitu mengamati. Mengamati ini merupakan metode yang mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran. Yang kedua yaitu menanya. Menanya merupakan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dengan cara membuat dan mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang diamati, atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati. Yang ketiga yaitu mengumpulkan informasi. Mengumpulkan informasi atau eksperimen merupakan kegiatan pembelajaran berupa eksperimen, mencoba sesuatu, mendemonstrasikan, meniru gerak, membaca berbagai sumber, mewawancara narasumber, yang semuanya itu merupakan metode yang mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu mengasosiasikan. Mengasosiasikan atau mengolah informasi merupakan kegiatan pembelajaran yang berupa pengolahan informasi, menganalisis data, menemukan pola, serta menyimpulkan. Dan yang terakhir yaitu mengkomunikasikan. Setelah proses kegiatan sebelumnya yang telah dilakukan, pada mengkomunikasikan ini dapat dilakukan melalui presentasi, kemudian menunjukkan karya-karya dan atau menyajikan laporan secara lisan atau tertulis melalui proses, hasil, dan kesimpulannya. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yang pertama, memandu siswa untuk memecahkan masalah melalui kegiatan perencanaan yang matang, pengumpulan data, analisis data untuk menghasilkan kesimpulan. Yang kedua, menuntun siswa berpikir sistematis, kritis, kreatif, melakukan aktivitas penelitian, dan membangun konseptualisasi pengetahuan. Yang ketiga, membina kepekaan siswa terhadap problematika yang terjadi di lingkungannya. Yang keempat, membiasakan siswa menanggung resiko pembelajaran. Yang kelima, membina kemampuan siswa dalam berargumentasi dan komunikasi. Dan yang keenam, mengembangkan karakteristik siswa. Selanjutnya, kekurangannya, di samping kelebihan-kelebihan tersebut, pendekatan saintifik juga memiliki kekurangan atau kelemahan. Antara lain, yang pertama, dapat menghambat laju pembelajaran yang menyita waktu. Yang kedua, kegagalan dan kesalahan dalam melakukan eksperimen akan berakibat pada kesalahan penyimpulan. Dan yang ketiga, apabila terdapat siswa yang kurang berminat terhadap materi yang dipelajari, dapat menyebabkan pembelajaran menjadi tidak efektif. Ya, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Selanjutnya yaitu pengertian pembelajaran flipped classroom.
Model pembelajaran Flipped Classroom dikembangkan oleh Bergman and Sams pada tahun 2007 di salah satu sekolah menengah atas di Colorado. Mereka merasa prihatin dengan siswa yang tidak mengikuti pelajaran di kelas karena mengikuti kompetisi, pertandingan, atau lomba lainnya. Oleh hal tersebut, mereka mulai mengulang pembelajaran, demonstrasi, dan presentasi dengan memposting video di YouTube, dengan tujuan agar siswa yang tidak mengikuti pembelajaran dapat mengakses melalui YouTube tersebut. Lebih lanjut lagi, Bergman dan Sun menyatakan bahwa Flipped Classroom merupakan sebuah model pedagogis yang mengkombinasikan teknologi instruksional, teknik pembelajaran aktif, dan siswa secara khusus diinstruksikan untuk melihat pembelajaran secara online. Menurut Wolf and Chance 2015, Flipped Classroom merupakan strategi yang dapat diberikan oleh pendidik dengan cara meminimalkan jumlah instruksi langsung sambil memaksimalkan instruksi satu sama lain. Berdasarkan laporan ahli tersebut, dapat didefinisikan bahwa Flipped Classroom merupakan sebuah model pembelajaran yang dikombinasikan dengan teknologi dengan tujuan agar pembelajaran menjadi aktif dan efisien yang akan membentuk interaksi antara siswa dengan siswa lain ataupun guru dengan siswa. Kemudian Flipped Classroom memiliki konsep dasar bahwa semua yang dilakukan di kelas pada pembelajaran konvensional menjadi dilakukan di rumah, dan semua yang dilakukan sebagai pekerjaan rumah pada pembelajaran konvensional menjadi dilakukan di kelas. Definisi model pembelajaran Flipped Classroom dapat diilustrasikan dalam gambar berikut. Selanjutnya adalah karakteristik pembelajaran berbasis Flipped Classroom. Menurut Abeaksa dan Dawson, karakteristik model pembelajaran Flipped Classroom yang membedakannya dengan model pembelajaran biasa adalah: yang pertama, perubahan penggunaan waktu kelas; yang kedua, perubahan penggunaan waktu di luar kelas; ketiga, melakukan kegiatan yang secara tradisional dianggap pekerjaan rumah di kelas; keempat, melakukan kegiatan yang secara tradisional dianggap di luar kelas. Kegiatan di dalam kelas menekankan pembelajaran aktif, peer learning atau pemecahan masalah. Selanjutnya, aktivitas pra dan pasca kelas. Kemudian penggunaan teknologi terutama video. Menurut Muir dan Gates, karakteristik belajar dengan metode Flipped Classroom adalah: yang pertama, sarana untuk meningkatkan interaksi dan waktu kontak pribadi antar siswa dan guru; yang kedua, memberikan siswa ruang untuk bertanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri; yang ketiga, mencampurkan instruksi langsung dengan pembelajaran konstruktivis; yang keempat, kelas di mana siswa yang tidak hadir tidak akan ketinggalan pelajaran; yang kelima, kelas tempat konten diarsipkan secara permanen untuk ditinjau dan diperbaiki; yang keenam, kelas tempat semua siswa terlibat di dalam pembelajarannya; yang ketujuh, tempat di mana semua siswa menerima pendidikan yang dipersonalisasi. Kemudian, tujuan pembelajaran berbasis Flipped Classroom. Menurut Maulida dan kawan-kawan, Flipped Classroom adalah salah satu upaya untuk memberi solusi permasalahan berpikir kritis yang dapat diterapkan dalam menghadapi pendidikan abad 21 ini. Pada dasarnya, konsep model pembelajaran Flipped Classroom yaitu siswa di rumah mengerjakan apa yang dilakukan di kelas, yaitu belajar dengan memahami materi yang telah diberikan, dan di kelas siswa mengerjakan apa yang biasanya dikerjakan siswa di rumah, yaitu mengerjakan soal dan menyelesaikan masalah. Flipped Classroom merupakan suatu cara dalam proses pembelajaran yang mengurangi kapasitas kegiatan pembelajaran di dalam kelas dengan memaksimalkan interaksi satu sama lain, yaitu guru, siswa, dan lingkungannya. Model pembelajaran Flipped Classroom ini memanfaatkan media pembelajaran yang dapat diakses secara online oleh siswa yang mampu mendukung materi pembelajarannya. Model ini lebih menekankan bagaimana memanfaatkan waktu di luar kelas agar pembelajaran lebih bermutu dan bisa meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berpikir kritis siswa. Prinsip pembelajaran berbasis Flipped Classroom. Prinsip dalam Flipped Classroom adalah bahwa hal-hal yang biasanya jadi tugas rumah seperti latihan, studi kasus, problem solving, dan semacamnya lebih baik dikerjakan di kelas. Sementara mendengarkan penjelasan guru menjadi tugas rumah dalam bentuk video
Model Flipboard Classroom menjadikan hal yang biasanya diselesaikan di kelas dan apa yang biasanya diselesaikan di rumah ditukar atau dibalik. Pekerjaan rumah seperti pembacaan masalah lebih baik dikerjakan di kelas dengan bimbingan guru menjadi prinsip Flipboard Classroom. Terdapat dua bagian utama dari model pembelajaran ini, yaitu pembelajaran yang berlangsung di sekolah dan di rumah. Pada model ini, pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah dan di rumah saling berkontribusi satu sama lain. Secara garis besar, pelaksanaan model ini diawali dari pembelajaran di rumah secara online pada pembelajaran online guru yang menggunakan bantuan aplikasi tertentu untuk memberikan bahan ajar yang dihadapi akan dipelajari oleh siswa secara mandiri. Selanjutnya, pada saat pembelajaran tatap muka di sekolah, guru memfasilitasi dan membimbing siswa untuk memperdalam konsep pembelajaran yang telah dipelajari oleh siswa di rumah. Kemudian, banyak bahan ajar yang ditawarkan penggunanya dalam merealisasikan Flipboard Classroom. Salah satunya berupa video pembelajaran. Video pembelajaran ini dapat diberikan kepada siswa ketika melaksanakan pembelajaran online. Melalui video pembelajaran ini, siswa dapat mempelajari materi ajar secara mandiri di rumah sebelum diperdalam saat pembelajaran tatap muka di kelas. Selain itu, melalui penggunaan video pembelajaran, siswa dapat belajar dengan menyesuaikan kecepatan belajar masing-masing, karena siswa dapat menghentikan mengulang-ulang dan mempelajari materi dalam video pembelajaran kapan dan di mana saja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah Flip Classroom, di mana proses pembelajaran Flip Classroom pertama kali siswa mempelajari topik secara mandiri. Nah, biasanya menggunakan pembelajaran berupa video yang dibuat oleh guru dan pendidik lain. Nah, di sini guru tidak harus menciptakan video pembelajaran sendiri. Kemudian, di dalam kelas, siswa mencoba untuk menerapkan pengetahuan dengan memecahkan masalah dan melakukan kerja praktek. Nah, pembelajaran Flip Classroom bukan hanya sekedar belajar menggunakan video pembelajaran, namun lebih memanfaatkan waktu di kelas agar pembelajaran lebih bermutu dan meningkatkan pengetahuan siswa. Di sini, langkah-langkah Flip Classroom digolongkan berdasarkan beberapa menurut pendapat para ahli, di mana yang pertama menurut Aditya dan kawan-kawan tahun 2015. Yang pertama, dilakukannya langkah persiapan. Nah, yang pertama, sebelum dilakukan tatap muka, guru memberikan materi berupa video pembelajaran. Yang kedua, guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang ketiga, guru menyampaikan secara garis besar materi yang akan dipelajari. Yang keempat, memberikan tugas siswa untuk membuat rangkuman dari video yang telah ditayangkan. Nah, pada kegiatan di dalam kelas, yang pertama, guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok yang terdiri atas 4-5 orang. Yang kedua, membahas video yang telah ditonton oleh siswa dengan diskusi dan tanya jawab. Yang ketiga, melalui proses tanya jawab, di sini guru melakukan penguatan konsep. Yang keempat, guru memberikan latihan pemecahan masalah melalui LKS. Yang kelima, siswa berdiskusi dengan kelompoknya untuk menyelesaikan masalah. Yang keenam, peran guru saat diskusi adalah sebagai fasilitator, di mana agar siswa mampu menuliskan ide atau gagasannya terkait masalah yang diberikan. Yang ketujuh, salah satu kelompok mempresentasikan hasil diskusinya dan kelompok lain menanggapi. Yang kedelapan, guru memberikan tes untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa. Yang kesembilan atau yang terakhir, memberikan video pembelajaran pada pertemuan yang berikutnya. Lalu, selanjutnya, langkah-langkah Flip Classroom menurut Bishop tahun 2013, di mana di sini dibagi 4. Yang pertama ada fase 0. Nah, di sini siswa dituntut untuk belajar secara mandiri. Sebelum dilaksanakan proses pembelajaran, siswa belajar mandiri di rumah mengenai materi pertemuan berikutnya dengan mempelajari bahan ajar yang telah diberikan guru pada akhir pembelajaran. Yang kedua itu fase 1. Nah, di mana datang ke kelas untuk melakukan kegiatan belajar mengajar dan mengerjakan tugas yang berkaitan. Nah, pada pembelajaran di kelas, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok secara acak untuk mengerjakan tugas yang diberikan dengan materi yang sudah dipelajari dari rumah, dan juga diberikan kuis di awal pembelajaran untuk mengukur pemahaman awal siswa saat belajar di rumah. Yang ketiga,
itu fase kedua, di mana menerapkan kemampuan siswa dalam proyek dan simulasi lain di dalam kelas. Nah, di sini siswa melakukan diskusi dengan kelompoknya. Peran guru di sini sebagai fasilitator jalannya diskusi. Nah, di samping itu, guru juga menyiapkan beberapa pertanyaan dari materi tersebut. Sedangkan yang dimaksud proyek pada strategi pembelajaran ini adalah lembar kerja siswa yang dikerjakan oleh siswa untuk menerapkan kemampuan pemahaman siswa. Yang terakhir itu ada fase ketiga, di mana mengukur pemahaman siswa yang dilakukan di dalam kelas pada akhir materi pembelajaran. Nah, sebelumnya guru telah menyampaikan jika akan dilakukan kuis di setiap akhir pertemuan, sehingga siswa benar-benar memahami proses belajar yang telah dilalui di dalam kelas. Nah, peran guru di sini sebagai fasilitator. Lalu selanjutnya, menurut Basel pada tahun 2015, di mana langkah yang pertama adalah guru merencanakan secara rinci apa yang akan dipelajari siswa di rumah. Yang kedua, memilih berbagai kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan semua peserta didik. Nah, pendekatan semacam itu bisa memberikan kesempatan belajar yang kaya bagi siswa dengan gaya belajar yang berbeda-beda. Yang ketiga, menentukan bagaimana cara mengintegrasikan tugas dan aktivitas yang terjadi di antara di rumah dan di kelas. Nah, langkah ini sangat penting karena kelas yang membalik untuk menjadi pendekatan campuran. Karena itu tidak ada bagian yang diimplementasikan secara terpisah. Lalu yang keempat, mempresentasikan semua kegiatan secara terorganisir. Oleh karena itu, menghubungkan pembelajaran antara di kelas dan di rumah. Selanjutnya, kelebihan dari pembelajaran flipped classroom, di mana menurut Basel pada tahun 2015, kelebihan flipped classroom yang pertama adalah waktu belajar di kelas itu jauh lebih banyak. Yang kedua, kesempatan untuk pembelajaran yang dipersonalisasi. Yang ketiga, kesempatan untuk belajar yang berpusat pada siswa atau student center. Yang keempat, interaksi antara siswa dan guru jauh lebih banyak. Yang kelima, meningkatkan motivasi siswa. Yang keenam, lingkungan belajar yang penuh dengan alat familiar. Selanjutnya, kelebihan flipped classroom menurut Aditya tahun 2015. Yang pertama, siswa memiliki waktu untuk mempelajari materi pelajaran di rumah. Yang kedua, siswa dapat mempelajari materi pelajaran dalam kondisi dan suasana yang nyaman dengan kemampuannya menerima materi. Biasanya kemampuan menerima materi siswa itu masing-masing caranya. Yang ketiga, siswa mendapatkan perhatian penuh dari guru ketika mengalami kesulitan dan memahami tugas ataupun latihan. Yang keempat, siswa dapat belajar dari berbagai jenis konten pembelajaran, baik melalui video, buku, ataupun website. Yang kelima, siswa dapat mengulang-ulang video tersebut hingga ia benar-benar paham akan materinya. Tidak seperti pada pembelajaran biasa, apabila siswa kurang mengerti, maka guru harus menjelaskan lagi hingga siswa dapat mengerti sehingga kurang efisien. Yang keenam, siswa dapat mengakses video tersebut dimanapun asalkan memiliki koneksi internet yang cukup. Lalu, di balik kelebihan adapun kekurangan dari proses pembelajaran flipped classroom, di mana menurut Schiller tahun 2013, kekurangan flipped classroom antara lain yang pertama, siswa yang baru mengenal metode ini butuh adaptasi karena belajar secara mandiri di rumah. Nah, konsekuensinya mereka tidak siap dengan pembelajaran aktif di dalam kelas. Nah, solusi masalah ini dengan cara memberikan kuis, salah satunya secara online. Di kelas memberikan PR untuk mereferensi informasi. Yang kedua, pekerjaan rumah dalam bentuk bacaan dan video harus disesuaikan dengan hati-hati untuk mempersiapkan mereka pada proses pembelajaran di kelas. Yang ketiga, membuat bahan ajar secara berkualitas yang bagus. Yang keempat, untuk menonton video, setidaknya diperlukan salah satu unit handphone ataupun komputer ataupun laptop. Yang kelima,
Siswa mungkin perlu banyak penopang untuk memastikan siswa memahami materi yang disampaikan dalam video, dan siswa tidak mampu mengajukan pertanyaan ke instruktur atau rekan-rekan mereka jika menonton video saja. Yang keenam, dalam implementasinya di Indonesia, Flipped Classroom hanya bisa diterapkan di sekolah yang siswanya sudah memiliki sarana dan prasarana yang sudah memadai. Nah, berdasarkan para ahli di atas, bahwa siswa membutuhkan adaptasi untuk belajar secara mandiri di rumah dan butuh waktu ekstra yang benar-benar agar ia bisa memahami materi yang dipelajari di rumah. Nah, siswa mencari informasi pendukung terkait materi baik dari buku paket ataupun internet karena siswa dapat mengeksplor pengetahuannya secara sendiri. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Adapun kesimpulan dari pemaparan makalah dari kami, yang pertama, agar dapat memahami masa depan yang penuh tantangan, siswa harus dilatih untuk mengembangkan kecakapan secara maksimal. Nah, pendekatan saintifik merupakan pendekatan pembelajaran di mana peserta didik diajak untuk melakukan proses pencarian pengetahuan berkenaan dengan materi pelajaran melalui berbagai aktivitas proses sains sebagaimana dilakukan oleh para ilmuwan atau saintis. Nah, pembelajaran Flipped Classroom merupakan model pembelajaran pedagogis baru yang menggunakan asinkron video dan latihan soal sebagai pekerjaan rumah dan kegiatan grup berbasis pemecahan masalah di dalam kelas. Nah, dengan kata lain, Flipped Classroom merupakan sebuah model pembelajaran pedagogis yang mengombinasikan teknologi instruksional, teknik pembelajaran aktif, dan siswa secara khusus diinstruksikan untuk melihat pembelajaran secara online. Nah, dengan demikian, siswa cerdas istimewa tidak hanya unggul dan terampil di dalam kelas, tetapi banyak sekali kemampuan, baik hard skill ataupun soft skill dalam menunjang pembelajaran di abad 21. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.